semuanya, selamat datang di podcast Click and Grow, podcast yang ngajak kamu tumbuh bareng lewat cerita inspiratif dari dunia kampus dan sekitarnya. Di episode kali ini kita punya episode yang spesial banget. Kenapa? Karena kita nggak cuma ngobrol sama satu himpunan aja, tapi dua. Yap, kali ini kita kedatangan tamu dari UIK Bogor, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital dari kampus Ibnu Khaldun yang dikenal dengan nama Dik City. Dan tentu aja kita juga bareng Ketua Himabisdik UNAS yang udah siap sharing dan kolaborasi. Halo kakak semua, selamat datang di Click and Grow. Oke, langsung aja ya, boleh kenalan dulu dong dari masing-masing ketua. Dari Kak Albar dulu boleh? Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aldebaran, akrab disapa Albar. Kemarin di episode pertama saya sudah muncul dan sekarang muncul lagi untuk menemani Kahim Dik City. Oke, lanjut ke ini kalau boleh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Surya Saputra. Saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Iya, sebenarnya Kalbar ini udah pernah masuk di podcast episode pertama di podcast Click and Grow dan udah banyak sharing-sharing juga, tapi nggak apa-apa karena beliau menemani Kak Lutfi untuk sharing-sharing tentang studi banding kolaborasi ini. Oke, gimana nih Kak rasanya Kak Lutfi akhirnya bisa datang langsung ke UNAS? Ya, senang banget sih, senang banget bisa kita kolaborasi, kita sharing-sharing ilmu, kita sharing-sharing tentang internal kita masing-masing gitu kan. Kita nggak terbatas lah gitu kan, tempat kita belajar nggak cuma di internal masing-masing gitu kan. Kita coba explore keluar, kita coba cari teman-teman yang sekiranya punya visi yang sama, punya misi yang sama. Oke, gimana nih caranya mereka dibuat seperti apa, proker kita dibuat seperti apa. Oke, kita satuin, kita coba cari jalan tengahnya seperti itu. Itu senang banget sih kita bisa studi banding. Iya, kita juga senang banget menyambut dari Dik City datang ke UNAS dengan Himabisdik ini. Oke, aku pengen tahu dong awalnya gimana sih bisa kepikiran untuk ngadain studi banding di Universitas Nasional di Himabisdik ini. Oke, ya jadi sebenarnya ini kan dari divisi public relation ya kita ya. Kita kan prokernya itu per divisi gitu. Nah dari divisi public relation ini mereka ingin adakan studi banding gitu kan, ingin adakan studi banding. Mereka mencarilah list-list yang sekiranya oke, universitas mana nih yang bisa kita datangin, kita bisa belajar bareng gitu kan. Mereka mengkontak lah dari list-list itu gitu kan, itu. Ternyata yang lebih fast respon tuh UNAS. Wah gila, itu fast respon langsung gitu kan. Langsung dijawab dan langsung kita coba buat meeting kan, buat meeting bareng. Kita coba apa nih yang sekiranya kita bisa kayak mungkin bisa misalkan rundown gitu kan, atau mungkin kayak konsep acaranya gitu, kita satukan nih, kita kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan kayak gitu. Bener banget. Kalau dari Himabisdik pas tahu Dik City mau datang ke UNAS, reaksi pertamanya gimana? Waduh, jujur kalau dari Himabisdik sendiri ya, kami dari teman-teman Himabisdik sendiri tidak pernah menyangka bahwasanya teman-teman dari Dik City ingin datang mengajukan studi banding kepada kami. Tetapi yaitu kita tidak terfokuskan pada tema kami, tema kegiatan ini ya, yaitu studi banding. Kita bukan terfokuskan pada perbandingan bagaimana cara untuk menjadi lebih baik, bukan dengan cara membandingkan himpunan kita dengan himpunan-himpunan yang lain, melainkan dengan studi banding ini kita bisa bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan saya rasa ini juga salah satu konsep dari kata terima kasih. Apa yang pernah kita terima berarti itu yang kita pernah kasih, dan apa yang dikasih kepada kita berarti itu yang pernah kita terima. Dan juga mungkin dari kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, habis itu untuk mencapai sebuah inovasi, lalu memberikan sebuah motivasi dan inspirasi. Kurang lebihnya macam begitu sih kalau dari gua. Oke, buat kalian berdua nih sebagai ketua Hima, hal tersulit apa sih yang sering banget kalian temuin selama menjalankan organisasi? Oke, dari siapa dulu? Boleh siapa dulu ya? Kalau dulu. Oke. Ini udah pasti kayaknya ini teman-teman yang nonton podcast juga kayaknya kalau yang berorganisasi ya, mungkin relate juga gitu tentang komunikasi antar anggota gitu. Terutama kita sebagai BPH harus memanage nih anggota-anggota yang sekiranya kenapa sih dia sering nggak ikut rapat gitu kan? Kenapa sih dia sering nggak ikut acara-acara proker kita gitu kan? Oh ternyata setelah dieksplor ternyata mereka ada kegiatan lain gitu kan? Mereka ada. Nah sebenarnya komunikasi itu yang penting gitu kan? Makanya tantangan utamanya itu sumber daya manusianya. Kita harus tekankan dulu nih bahwa komunikasi itu penting gitu kan. Karena kan yang kita tahu juga ya, sekecil-kecilnya kontribusi kita kepada organisasi atau himpunan gitu kan,
adalah konfirmasi kita gitu kan, konfirmasi kita ke teman-teman yang lain gitu, agar teman-teman yang tahu, karena pasti akan ada yang membackup kerjaan kita kalau misalkan kita ada konfirmasi. Tapi kan kalau kita nggak ada konfirmasi ke teman-teman yang lain, kan mereka juga jadi nungguin kita kan. Kan sakit juga jadi nunggu-nunggu gitu kan. Nunggu-nunggu yang lain gitu kan. Ya gitu. Gitu sih. Oke, kalau misalnya Kak Albar? Kalau dari gue sendiri itu yang tadi Mas Lutfi sebutkan itu sangat-sangat relate ya, pasti di seluruh himpunan. Bener banget. Dan juga kalau dari saya mungkin sedikit menambahkan bahwasanya seorang pemimpin itu bukan hanya tentang membuat sebuah keputusan, bukan tentang seberapa bisa mendelegasikan orang, namun bagaimana kita bisa memahami nih antara teman-teman yang lain yang berada di himpunan, bagaimana kita bisa empati atau menempatkan diri kita di posisi mereka, bahwasanya kita harus mengerti mereka, posisi mereka. Itu sih kalau dari gua hal yang mungkin lebih sulit, karena bukan tentang mendelegasikan tugas atau membuat sebuah keputusan aja kalau menjadi seorang pemimpin, namun bagaimana supaya kita bisa tetap untuk membuat sebuah keputusan yang kecil yang tadi Mas Lutfi bilang, sebuah kontribusinya mereka tuh adalah konfirmasi dari mereka. Aku mau nanya dari yang tadi Kak Lutfi bilang itu kan komunikasi penting banget ya. Kalau misalnya ada himpunan dari kita, anggota dari kita nih yang kayak alasannya karena emang nggak bisa hadir tuh karena kerja, ada pekerjaan atau apa. Terus Kak Lutfi ini nanggepinnya dengan hal seperti apa? Ya, dari awal memang sudah dikatakan langsung ke teman-teman semuanya ya. Dari gua sendiri itu memang bukannya tidak peduli, lebih ke oke, kalau misalkan teman-teman mau belajar sama gua gitu kan, teman-teman bilang aja, kita kasih ruang selebar-lebarnya gitu kan. Mau jadi MC, mau jadi ketuplak, mau jadi divisi acara gitu kan, mau jadi koornya humas segala macam, itu bilang aja gitu. Cuman kalau misalkan kita terus-menerus mengurusi orang-orang yang memang tidak mau berkembang gitu kan dari kitanya juga di-stuck di situ terus gitu. Makanya kalau dari gue sih memang pengennya ngerangkul teman-teman yang mau berkembang aja, karena jujur ya, sedikit curhat lah ya, sedikit curhat. Ini ceritanya relate banget nih pasti. Iya. Wow. Ini di luar organisasi sebenarnya, sebelum organisasi kelas. Oh iya, benar. Gue itu komti kan, ya komti kelas itu, wah semester 1 gimana sih baru masuk kuliah gitu kan. Kita harus lulus bareng-bareng. Wah, itu satu banget tuh. Kita harus lulus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng. Kita harus saling merangkul. Gak boleh ada sirkel-sirkelan segala macam gitu kan. Wah, tapi pas udah semester 3 kita udah tahu masing-masing gini-gini. Ternyata ada yang kupu-kupu, ada yang organisasi, ada yang kayak ah udahlah malas main game aja di rumah. Ada yang masih ke perpustakaan belajar gitu kan, sampai ternyata dulunya nggak mau belajar tiba-tiba jadi mau belajar kan. Ternyata ada aja orang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh ternyata kita susah kalau misalkan ngurusin orang-orang memang dari awal memang udah nggak ada kemauan sendiri gitu kan. Karena susah juga kalau misalkan dari diri merekanya nggak mau berubah kayak gitu. Iya sih, benar banget. Oke. Sumpah keren banget, aduh. Terus aku mau nanya deh, selain ini, gaya kepemimpinan kalian berdua tuh mirip atau beda? Kalau pertama nih aku punya pilihan, lebih ke tegas, santai, atau fleksibel, tergantung tim. Tadi apa aja tuh? Lebih ke tegas, santai, atau tergantung sama tim. Kita jawab bareng-bareng kali ya. Aja beda-beda gimana? 1, 2, 3 aja hitung. Kan ada fleksibel, santai, tegas. Oke. Hitung sampai 3. Aku hitung ya. Aku hitung kali ini. Oke, 1, 2, 3. Fleksibel. Fleksibel tergantung timnya gimana. Oke. Kalau misalnya timnya apa? Berarti gimana tuh maksudnya kalau fleksibel tergantung tim? Ya, izin ya. Iya. Jadi gini, kita kan nggak bisa selalu musyawarah gitu kan. Bagus musyawarah kita gitu kan, demokratis segala macem gitu. Cuman ada waktunya keputusan-keputusan itu harus dilakukan secara otoriter gitu kan. Bukan otoriter itu jahat atau kayak gimana gitu kan. Otoriter dengan kebaikan maksudnya gitu kan. Misalkan Hamin satu acara, misalkan kita butuh keputusan mengganti pemateri. Masa kita harus musyawarah bareng-bareng 1 bulan kan nggak juga, ya kan? Nggak juga. Ya udah, gimana caranya kita biar ini tetap lancar, tetap jalan? Oke, kita hak otoriter kita dipakai gitu kan, sesekali mah gitu kan, untuk udah pemateri si ini aja udah jadi pemateri gitu, udah panggil konteks ini gitu, kita punya kenalan ini gitu. Jadi hak otoriter itu dipakai pada saat
tertentu kayak gitu pada saat memang hal-hal kayak gitu. Oke. Kalau dari Kalbar mungkin mau nyampein fleksibel tergantung tim tuh kayak gimana? Kurang lebihnya sih karena yang pernah saya baca tentang micro magnet management, itu kurang lebihnya kayak misalnya teman-teman boleh koreksi ya kalau salah. Jadi tuh bagaimana teman-teman di himpunan itu fleksibel untuk mengerjakan sesuatu tanpa adanya pengawalan dari seorang ketua, dan mereka bebas untuk berkreasi, berkarya. Nah itu tuh menurut gua itu suatu hal yang fleksibel. Mereka berani untuk belajar dan berkarya sesuai apa mereka mau inginkan, sesuai ide pemikiran mereka lah. Macam begitu kurang lebihnya. Oke, kalau kalian boleh jujur, program kerja apa yang kalian banggain dari himpunan kalian masing-masing? Jujur ini. Boleh. Kalau proker ya? Iya, proker apa yang paling dibanggain? Kalau proker di Himabisdik yang paling saya sukain yaitu RFD di bulan Ramadan, karena mengingat itu di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kita melakukan suatu kegiatan bakti sosial dan juga edukasi literasi digital kepada teman-teman yang ada di panti asuhan dan yayasan duafa. Tapi kalau ditanya tentang kegiatan yang ada di himpunan yang paling saya suka, itu apa? Studi banding kali ini. Suka banget. Jadi kedatangan teman-teman dari Diksite ini membuat cerita baru di himpunan kita. Siap. Kalau dari gue sendiri ya? Iya, boleh. Oh jadi gak enak nih kalau ngomongin proker yang lain nih gitu. udah ya sukanya studi banding gitu kan. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, coba kita di internal kita ceritain lah sedikit. Ada satu memang proker itu, memang ini proker besarnya Diksite kayak gitu kan. Namanya The Basic gitu. Digital Business, Art and Internal Competition, Sport Competition gitu. Jadi ini tuh memang kita pertama ada promosinya untuk kita ngajak teman-teman dari bisnis digital untuk masuk, teman-teman dari siswa untuk masuk ke bisnis digital. Di sisi lain ada untuk mahasiswanya, untuk kayak lomba startupnya gitu kan, terus juga lomba-lomba internal untuk kayak bulu tangkis segala macem gitu kan. Kemarin juga kita sempat kerjasama dengan HOK gitu kan. Itu memang senang banget lah di situ, banyak belajar, banyak karena itu rangkaian acara. Jadi di satu proker ini adalah rangkaian acara, isinya rangkaian acara gitu. Ada lomba startup, terus juga lomba bulu tangkis, lomba bola, lomba futsal, lomba basket gitu. Jadi itu semuanya disatuin kayak gitu, disatu di basic ini kayak gitu. Oh my god, seru banget. Seru banget, benar-benar seru banget. Jadi masukan nih buat teman-teman Himabisdik. Saat kita bisa melakukan hal yang sama namun konsepnya berubah, itu adalah sebuah inovasi dong. Iya, betul. Ide yang bagus dari teman-teman Diksite. Oke, dari studi banding ini kalian saling belajar satu sama lain dong. Ada nggak sih hal dari Diksite yang bikin Himabisdik terinspirasi dan sebaliknya? Kalau saya dulu ya, kalau yang terinspirasi sih jujur dari perkataan-perkataan dan kalimat yang tadi disebutkan waktu grand design tadi, itu ada banyak banget sebuah inspirasi yang bisa diambil ya dari untuk teman-teman Himabisdik, di mana kita kan ada sebuah perbedaan di kalau per divisi kami nggak ada proker-proker utama, tapi di Diksite itu banyak memiliki proker-proker. Nah di situ tuh kita bisa untuk mengimplementasikan nanti suatu saat nanti di himpunan kita. Jadi inspirasi sebuah kayak proker-proker yang tadi dijelasin sama Mas Lutfi itu bisa banget tuh nanti next time-nya kita implementasikan di himpunan kita. Thank you banget Mas Lutfi. Boleh. Kalau dari saya, tadi ya memang ini mungkin iri dalam kebaikan mungkin ya. Iri dalam kebaikan mungkin ya, gitu kan. Iri dalam kebaikan gitu. Ini lihat teman-teman UNAS tuh mungkin nggak tahu ya, karena emang solid banget gitu, solid banget dan juga semuanya bersatu gitu kan. Kita lihatnya, soalnya yang tadi Mas Albar bilang gitu kan, bahwa manage 89 orang itu susah banget gitu kan. Nah, gimana caranya? Maksudnya Mas Albar ini benar-benar bisa nyatuin itu semua gitu kan, bisa ngesolidin itu semua gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar hal-hal itu yang kayak, terus juga sama ini kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Maksudnya kita baru tahun ini ada divisi public relation gitu kan. Kita baru pengen masuk keluar ke ranah company-company yang besar gitu kan. Kita mau audiensi sama BCA, kita mau audiensi sama Sandi Nation segala macam, itu masih direncanakan sama kita. Tapi setidaknya kita irilah tentang itu gitu kan. Kita pengen, wah ini harus dijalanin gitu kan. Ini harus dijalanin gitu. Coba itu jadi inspirasi, jadi menyemangat juga untuk kita gitu kan, untuk berjalan selanjutnya kayak gitu. Oke.
Aku mau bayangin nih kalau misalnya Hima Bisdik dan Dik City bikin project bareng. Apa sih yang pengen kalian buat nih? Apa project ya? Webinar, konten bareng atau apa nih? Aduh. Mungkin kalau sekarang yang kegiatan ini nih sebenarnya sudah jadi project awal kita untuk berkolaborasi ke depannya. Namun yang paling tadi pilihannya ada apa sih tuh, sorry? Webinar, konten bareng atau apa? Ya dalam waktu terdekat mungkin ini habis ini kita buat konten bareng. Upload Betul. Bener juga ya. Kolaborasi kan untuk itu. Bener. Nah, itu kan suatu bentuk bagaimana ternyata Dixity dengan Hima Bistik ini udah berkolaborasi. Orang-orang lihatnya kayak macam begitu. Ya, sedikit merich up ya. Ini kita samaan loh. Sama. Ini kita samaan loh. Sebenarnya bukan kolaborasi lagi. Iya. Kita sudah menjadi satu kesatuan. Iya, jadi satu kesatuan. PDH-nya aja sama. Sudah membiru kita. Warnanya sama. Betul. Ini Pikirannya sama juga nih. waduh. Pilihannya sama juga. Betul. Pikirannya sama juga. Ini kita harus ada yang dikolaborasi bener-bener Iya, ini. berarti next bikin project bareng Boleh. ya, karena Boleh. udah sama semuanya. Iya, bener banget. Oke, terakhir nih, apa harapan kalian buat kolaborasi lintas kampus ke depannya? Bukan cuman UNAS dan UIKA, tapi seluruh mahasiswa bisnis digital se-Indonesia. Mungkin dari gue dulu ya. Mungkin kalau untuk sekarang kita masih dalam tahap pembentukan ya, DBSA betul, Digital Business Student Alliance, di mana itu belum terrealisasikan, namun masih sedang bertahap ya Mas. Kemarin juga untuk wilayah Jabodetabek ingin melakukan diskusi bareng tuh sama teman-teman yang di Jabodetabek, namun belum terrealisasikan. Nah, kemarin juga saya sempat kontek-kontekan dengan Mas Abil tuh, gimana nih ke depannya untuk dijadikan segala macam. Namun ternyata masih untuk himpunan-himpunan yang lain ternyata masih terfokus sama kegiatan-kegiatan mereka dulu. Dan rencana kan kalau tidak salah kemarin kita janjian di bulan Agustus kan ingin pertemuan secara eksternal dengan himpunan-himpunan lain. Ya, kalau misalkan harapan gue sendiri ya, memang di DBSA ini jadi suatu wadah yang sangat penting gitu kan untuk bisnis digital Indonesia. Kita tahu sendiri bisnis digital adalah jurusan baru gitu kan, jurusan yang memang beberapa kampus ada yang baru lah gitu kan. Kenapa belum ada wadah yang bisa memaksimalkan jurusan ini gitu kan? Kita selalu dibilang prodi masa depan gitu kan. Tapi mana impact ke masyarakatnya? Itu belum ada gitu. Nah, ini DBSA ini gitu kan, Digital Business Alliance ini harus jadi wadah yang memang kita butuh pengabdian masyarakat gitu kan. Itu. Terus juga mungkin nanti harus ada dukungan juga mungkin ya dari APBISDI ya, ya kan, Asosiasi Profesi Bisnis Digital gitu. Untuk mendukung bahwa DBSA ini berjalan kayak gitu sih. Iya, benar banget ya. Oke, kita kasih satu kesempatan terakhir buat kalian kasih motivasi singkat ke teman-teman mahasiswa yang masih ragu ikut organisasi. Kenapa sih penting banget jadi bagian dari himpunan Hima? Kenapa nih? Coba dari Kalutfi boleh? Boleh ya, monggo? izin ya. Yep. Kita mau nge-recap tadi juga perkataan saya di di FGD tadi gitu kan, bahwa coba bayangin hidup kita nih kayak game, gitu kan. Coba bayangin hidup kita kayak game. Kita seorang player gitu kan, kita punya pilihan mau jadi main karakter atau side karakter, gitu kan. Kalau kalian mau menang di dalam gamenya, berarti kan kalian harus jadi main karakter dong. Nah, cara jadi main karakter itu dengan menyelesaikan side quest yang kecil-kecil itu untuk meningkatkan skill-skill kita, gitu kan. Gimana caranya skill-skill kita bertumbuh segala macam kalau kita nggak ngejalanin side quest kita yang memang udah diberikan gitu kan, udah diberikan peluangnya gitu. Nah, peluangnya apa? Sudah dibuka pendaftaran organisasi segala macam gitu kan. Apalagi kita tahu Tridharma perguruan tinggi gitu kan, pendidikan, pengabdian dengan pendidikan, pengabdian dengan penelitian gitu satu lagi gitu kan. Nah, pendidikannya itu apa gitu kan? Pendidikannya itu apa? Bahwa kita belajar di kelas, kita menyelesaikan SKS kita gitu kan. Kita menyelesaikan apa yang menjadi hak kita gitu kan, kewajiban kita membayar UKT ke kampus atau mungkin uang ke kampus, tapi hak kita adalah belajar gitu kan di kampus. Itu pendidikannya. Pengabdiannya apa? Ini adalah KKN misalkan gitu kan. Salah satunya apa? Organisasi gitu kan. Organisasi ini salah satu pengabdian juga gitu untuk teman-teman belajar menyelesaikan side quest teman-teman gitu. Di organisasi ngapain sih? Paling cuma rapat-rapat doang? Enggak, gitu kan. Kalau teman-teman bisa manage dengan baik, gitu kan. Teman-teman bisa loh dapat peluang coba belajar jadi MC, gitu kan. Coba belajar jadi koordinator acara, coba belajar jadi ketua pelaksana acara, gitu kan. Coba teman-teman melihatnya jangan dari
jangan kacamata kuda aja gitu kan. Jangan cuma melihat satu sisi aja gitu. Coba lihat beberapa sisi kayak gitu sih. Setuju banget. Menurut gue ya, setuju banget dengan apa yang tadi Kak Lutfi bilang. Jadi di organisasi ini bukan tempat ajang kita mencari panggung, itu enggak banget. Maksudnya juga bukan karena kita nggak mau disebut kupu-kupu ya, makanya ikut organisasi. Namun di organisasi ini kita melihat bahwasanya, oh kita masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Nah dari kita melihat kita punya sebuah keterbatasan-keterbatasan ini, kita malah tahu nih, oh diri kita nih masih banyak yang perlu untuk diimprove. Nah dan sebelum kita menentukan tujuannya kita ini perlu untuk memahami dulu dan mengerti siapa sih diri kita ini sebelum menentukan tujuannya kita. Dan juga di organisasi ini kita memang dikasih sebuah pressure atau tekanan atau benturan, tapi setelah itu kita akan terbentuk yang dimana itu suatu saat nanti kita bukan membahas soal menang ataupun senang, tapi bagaimana caranya kita menghadapi sesuatu itu dengan tenang. Dan juga banyak sekarang kita jujur kita kan semua Gen Z ya, Gen Z kan. Gen Z ini banyak sekali yang dari kita butuh validasi, tapi nyatanya kita belum impact lah ke mereka. Nah, coba kita membuat sebuah statement kayak bagaimana kita harus berguna dulu. Banyak orang yang ingin dikatakan sempurna, namun nyatanya belum berguna. Jadi bergunalah dulu sebelum engkau dikatakan sempurna. Itu sih. Oke. Sedikit deh boleh? Boleh ya. Sedikit mau nambahin ya. Tadi ya sedikit nambahin juga dari Kak Albar gitu. Bahwa gue lupa pernah denger di mana gitu kan. Cara belajar paling cepat adalah dengan mendapatkan tanggung jawab gitu. Coba kalian ditunjuk jadi ketua pelaksana tiba-tiba gitu kan, kalian nggak bisa apa-apa, tapi dengan kalian mendapatkan tanggung jawab, kalian belajar memanage anggota gitu kan, belajar bikin acara, belajar memanage event organizer gitu kan. Oh ternyata core acara, core PDDL, core humas ternyata harus diarahkannya seperti ini gitu kan. Oh PWSM-nya seperti ini gitu. Nah itu begitu sih cara belajar paling cepat tuh dengan teman-teman adalah mendapatkan tanggung jawab kayak gitu. Ini keren-keren banget jawabannya ya. Sampai wow banget. Jadi banyak tahu dari mereka berdua ini, dari Kak Lutfi dan Kak Albar. Oke, dari obrolan hari ini aku pribadi belajar banget bahwa kolaborasi itu bener-bener nggak kenal batas. Beda kampus, beda gaya, tapi satu tujuan, sama-sama berkembang. Oke teman-teman, itu dia episode kolaborasi kita hari ini di Click and Grow, kolaborasi tanpa batas, Himabisdik X Dik City. Terima kasih buat Kak Albar dan Kak Lutfi yang udah hadir berbagi cerita. Sebelum aku pamit, aku meminta Kak Albar dan Kak Lutfi untuk ikutin aku, karena ada satu jargon spesial. Jargon Himabisdik. Oke, jadi bisnis digital satu tekad, satu sinergi. Relate banget lagi dengan relate banget jargonnya kita dengan tujuan kita, bahwa kita mempunyai satu tekad dan cara mencapai tekad itu kita harus menyatukan sinergi-sinergi itu untuk mencapai sebuah tekad itu. Oke, boleh? Langsung nih ya. Aku bilang bisnis digital, nanti kita bareng satu tekad satu sinergi. Kita lihat kamera ke sana ya. Oke, nanti aku ke sini. Oke. Bisnis digital, Satu tekad, satu sinergi. Oke, teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini di Click and Grow. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh dorongan lebih di kampus. Gua Mia, pamit dulu. Stay curious, stay connected, and keep growing.